Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan segala rahmat, kurnia, dan nikmatnya, alhamdulillah kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di hari akhirat kelak. Amin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ringkasan tafsir surat Al-Hasyr ayat 18 yang merujuk kepada tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka yang topiknya adalah tentang urgensi dan dampak positif bertakwa. Topik ini saya ambil dari himpunan ayat-ayat Al-Quran untuk pendidikan budi pekerti yang disusun oleh Insinyur Asnawi Hasan MLC, Laksamana Pertama TNI Purnawirawan. Bagian yang pertama yaitu berakhlak terhadap Sang Pencipta. Setelah demikian banyak diceritakan tentang jalan yang salah yang ditempuh oleh kaum munafik dan pengkhianatan hendak membunuh Nabi sampai mereka diusir yang dilakukan oleh Yahudi Bani Nadir. Maka sudahlah patut hal ini semua jadi cermin perbandingan bagi orang-orang yang beriman. Siapapun yang mengkhianati janjinya dan memilih jalan yang salah dalam hidup, pastilah dia akan menderita akibat yang buruk itu. Selain dari itu, banyaklah perbandingan yang dapat diambil dari kisah ini. Sebab itu, sudah sepantasnya jika pada akhirnya Allah menyampaikan peringatannya dengan perantaraan Rasul-Nya kepada orang-orang yang telah mengaku percaya kepada Allah. Ayat yang ke-18 ini, Yesus surat Al-Hasyr yang tadi telah kita bacakan, itu memperingatkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Pangkal ayat 18. Iman ialah kepercayaan, sedangkan takwa adalah pemeliharaan hubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, semata-mata iman atau percaya belumlah cukup sebelum dilengkapi dengan mempercepat hubungan dengan Tuhan. Keikhlasan batin kepada Ilahi, tawakal, berserah diri, ridho menerima nikmatnya, sabar menerima cobaannya, semuanya itu didapat karena adanya takwa. Memperteguh ibadat kepada Allah seperti sembahyang, puasa, zakat, dan sebagainya, semuanya itu adalah menyuburkan takwa. Hal yang lebih penting selain daripada mengingat Allah, hendaklah ingat pula bahwa hidup ini hanya semata-mata tempat singgah saja. Namun akhirnya hidup di dunia ini ditutup akhirnya dengan mati. Dan di akhirat amal kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya
Maka di samping seruan kepada orang yang beriman, diperingatkan pula agar mereka tetap takwa kepada Allah. Dengan takwa itulah iman tadi dipupuk terus. Dan hendaklah merenungkan setiap diri. Ayat selanjutnya. Artinya bahwa berpikir, bahwa merenung, bahwa bermenung, tafakur dan tazakur, yaitu memikirkan dan mengingat. Apanya yang direnungkan? Yaitu ayat selanjutnya. Apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok itu adalah hari akhirat. Hidup tidaklah akan disudahi hingga di dunia ini saja. Dunia hanyalah semata-mata masa untuk menanam benih. Adapun hasilnya itu akan dipetik di hari akhirat. Renungkanlah oleh tiap diri apa yang telah lebih dahulu diamalkan untuk didapati di akhirat kelak. Maka ditentukanlah oleh Tuhan apa yang akan dikirim terlebih dahulu di waktu hidup ini yang akan didapati di akhirat esok. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga itu dikatakan bahwa pokok pegangan hidup itu ada 6. Yang pertama, iman kepada yang gaib. Yang kedua, mendirikan sembahyang. Yang ketiga, menafkahkan rezeki yang diberikan oleh Allah. Yang keempat, percaya kepada peraturan Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, percaya pula pada peraturan-peraturan yang diturunkan Tuhan kepada nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad. Dan yang keenam ialah yakin bahwa hari akhirat itu pasti ditemui. Percaya kepada hari akhirat itu menyebabkan rezeki yang diberikan Tuhan sebahagian besar dikirimkan terlebih dahulu untuk persediaan di hari esok, itu hari akhirat. Itulah arti qaddamat, yaitu mengirim lebih dahulu. Untuk melengkapi ayat ke-18 ini, Rasulullah pernah berkata, bersedekahlah seorang lelaki dari dinarnya, dari dirhamnya, dari kain, dari segantang gandum, dari segantang kurmanya. Bersedekahlah walaupun sekeping pecahan buah kurma. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah mendengar pidato Rasulullah SAW itu, tampillah seorang Ansar membawa sebuah pundi-pundi dengan isi yang berat, diserahkan kepada Nabi. Kemudian tampil pula yang lain-lainnya. Semuanya memberikan pemberiannya yang banyak. Dan wajah Rasulullah berseri-seri. Lalu beliau bersabda, barang siapa yang menempuhkan dalam Islam suatu jalan yang baik, niscaya untuknya pahalanya dan pahala orang-orang yang turut mengamalkannya sesudahnya, dengan tidak akan mengurangi pahalanya yang telah disediakan buat dia itu sedikit pun. Dan barang siapa yang menempuhkan dalam Islam suatu jalan yang buruk, maka dia akan ditimpa oleh dosanya dan dosa orang-orang yang menuruti jejaknya itu, dengan tidak pula mengurangi ganjaran dosa buat dia itu sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Maka dari sebab itu, anjuran Rasulullah SAW itu timbullah keinsafan lantaran adanya iman dan takwa di dalam hati para sahabat Rasulullah ketika itu. Sehingga
berkumpullah perbantuan-perbantuan untuk orang kabilah Mudshar yang melarat pada waktu itu, datang menyerahkan diri, dan kemudian mereka bersedia memeluk Islam. Oleh sebab itu, maka teranglah apa yang dimaksud dengan ayat ini, yaitu seyogyanya lah orang-orang yang telah mengakui beriman, memupuk imannya dengan takwa, lalu merenungkan hari esoknya, apa gerangan yang akan dibawanya menghadap Tuhan. Hitunglah terlebih dahulu laba rugi hidup sebelum dihitung kelak. Renungkanlah apa perbekalan yang telah ada dan mana lagi yang kurang, karena perjalanan akan melaju dari dunia ini ke pintu kubur, ke alam barzakh, dan ke hari akhirat. Kemudian ujung dari ayat ini dikatakan, dan bertakwalah kepada Allah. Di sini diperingatkan sekali lagi agar lebih mantap dalam hati. Ayat ini ditutup dengan sesungguhnya Allah Maha teliti atau Maha mengetahui terhadap apa jua pun yang kamu kerjakan. Oleh karena itu, tidak ada di antara kita yang terlepas daripada tilikan atau pengawasan Allah. Maka hanyalah dengan takwa itu jua kita akan selamat dunia dan akhirat. Karena dengan takwa Tuhan itu kita dekati, bukan kita jauhi. Demikianlah disampaikan ringkasan tafsir ayat yang ke-18 surat Al-Hasyr, tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka. Atas segala perhatiannya saya ucapkan ribuan terima kasih, dan atas kekurangan dan ketidaksempurnaannya saya mohon maaf. Semoga ringkasan tafsir ini akan menyadarkan kita untuk senantiasa memupuk iman dengan takwa dan merenungkan bekal apa yang mau kita bawa untuk hari akhirat, dan tentu sudah mulai dikirim dari sekarang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.